Pemirsa, sidang paripurna DPRD DKI Jakarta yang digelar pada hari Kamis, seluruh fraksi DPRD DKI Jakarta tampaknya bakal berlanjut dengan pembentukan panja angket yang akan digajukan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyoal kisruh dana APBD 2015. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Fahmi Zulfikar, salah seorang anggota Dewan Pemberi Usulan Hak Angket, mengatakan kalau Ahok sudah melanggar beberapa undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai etika, norma, dan perilaku bagi kepemimpinan seorang Gubernur DKI Jakarta. Kita simak peraturan perundang-undangan yang dinilai telah dilanggar oleh Gubernur Ahok. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meyakini dirinya tidak melanggar undang-undang yang disangkakan oleh DPRD DKI Jakarta. Ahok siap dipecat dari jabatannya sebagai gubernur kalau memang terbukti bersalah. Menurut Ahok, DPRD DKI Jakarta lah yang melanggar undang-undang karena mencoba merubah anggaran APBD 2015. Ia menegaskan wewenang merubah anggaran belanja daerah ada di ranah eksekutif, bukan di legislatif. Ahok menambahkan awal kisruh DPRD DKI Jakarta dengan dirinya dimulai ketika ia tidak mengabulkan anggaran siluman yang dimasukkan oleh DPRD DKI Jakarta sebesar 12,1 triliun rupiah. Makanya kalau saya melanggar undang-undang ya sudah, kan ada hak angket, laporin ke MA, ya dipecat. Iya dong, kan saya sudah siap dipecat. Tapi Pak Ahok sendiri meyakini tidak melanggar undang-undang kan Pak? Apa yang dilanggar? Saya nyelamatin uang kok. Artinya nggak ketika Bapak mengajukan draft Mendagri itu Kan berbeda mereka dengan tahu, udah ketuk palu paripurna. Kalau cuma soal tanda tangan, saya udah lapor sama Mendagri. Kalau kasih mereka yang cetak tanda tangan, dia tipu lagi nambah 12,1 T. Sebenarnya e-budgeting itu sudah disetujui. Iya kan? Itu aja jadi masalah kan? Kalau kemarin saya mau baik hati masukin 12,1 T ke dalam e-budgeting kami, saya yang ketikin nih, masukin nih, perintahin Bapeda, masukin aja deh. Daripada nanti dibilang gubernur nggak ngerti komunikasi, nggak ada ribut-ribut hari ini sebetulnya. Itu statementnya tadi Pak Ahok, Pak Taufik. Ya, itu kan kata Ahok. Ya, terus? Iya, Proses terus berlanjut? oh iya, proses berlanjut. Proses angket berlanjut. Kenapa? Karena sekarang ini kan sudah dibentuk panitia angket. Karena angket sudah dibentuk 33 orang berdasarkan peraturan tata tertib yang terdiri dari berbagai fraksi. Kemudian ketuanya Saudara Ongen Sangaji dari Hanura, kemudian wakilnya Pak Inggar Joshua dari Nasdem, sekretarisnya dari teman dari PKS lah. Masih tetap berkutat pada soal pelanggaran etika, Pak? Pelanggaran prosedur dan etika. Oke. Itu dua hal yang berbeda. Iya. Oke, prosedur. Tapi kok mengaitkan etika sementara kalau misalnya Gubernur Ahok mempertanyakan soal angka 12 sekian T tadi itu tidak lebih penting dibanding urusan etika yang dibawa teman-teman DPRD? Bukan dong, nanti kan kalau ketemu nih angka 12 itu kan menyangkut namanya konten, menyangkut isi. Substansi. Iya, ini kan sekarang yang kita angketkan kan pelanggaran undang-undang. Anda tidak melihat upaya gubernur sebagai upaya preventif untuk mencegah agar nanti membantu Anda juga kan teman-teman kan? Kalau sampai nanti ada temuan bagaimana, Pak? Iya begitu dong. Kan kalau resminya dulu harus dipakai. Bagaimana kalau enggak gini, yang baik belum tentu benar. Kalau dilakukan dengan cara yang salah. Bisa aja itu dianggap baik, tapi kan belum tentu benar kalau dilakukan dengan cara yang salah. Itu kan cara yang salah. Kalau ditabrak semua aturan-aturan,
Ya, Anda bikin aja sendiri, nggak usah ada DPRD, Anda bikin APBD, Anda sahkan sendiri, Anda belanjakan sendiri, Anda kontrol sendiri. Anda lebih mengkritisi soal gaya komunikasi gubernur kita ini yang seperti itu tadi. Bukan soal kayak komunikasi ya, saya kan kawannya Ahok nih. Kalau tidak melanggar aturan, nggak ada tuh yang namanya angket. Waktu serapan rendah, kita tenang-tenang aja. Nggak ada, karena bukan pelanggaran aturan ketika serapan rendah. Tapi karena ini melanggar aturan, prosedur yang gini, kita DPRD, nih lu bahas ya. Ya. Anda bahas nih, sudah dibahas, masukin di laci, dia kasih yang punya lain. Ketika ada berbeda dan seolah-olah yang paling benar itu yang punya gubernur. Itu yang menurut kami, laluilah prosedurnya, kembalilah kepada aturan. Kalau ternyata yang benar nanti punya gubernur gimana? Yang benar apanya? Udah jelas-jelas salah kok. Karena tidak dapat stempel dari DPRD. Bukan soal stempel saja. Iya kan, memang secara prosedur harus begitu. Prosedur, gitu. iya. Masa gubernur nggak tahu Pak soal kayak begitu Pak? Iya, mestinya dia tahu, tapi memang sengaja mau cari pola baru dalam penyusunan APBD. Itu bisa dijerat hukum nggak Pak Satya soal pola-pola baru yang kata Pak Taufik tadi, yang memang tidak Itu diatur nggak ada prosedurnya? pengaturannya. Jadi Nah, itu artinya boleh atau tidak sebenarnya kalau tidak diatur? Ya nggak boleh lah. saya nggak, prosedurnya dia harus ikuti yang di undang-undang Pemda itu mengenai apa pembahasan gitu loh, pembahasannya. Memang prosedurnya itu dengan persetujuan dewan begitu loh. Nah, cuma yang saya nggak ngerti itu tadi, karena saya kan hanya dari luar nih. Kenapa kok yang diajukan yang itu ternyata kan tadi ada indikasi. Iya, dari perspektif gubernur ada iya, indikasi gubernur, dana iya. siluman. Tapi kan soal prosedur memang Pak Taufik. Nah, persoalannya kalau gubernur saja sampai berani melakukan melanggar prosedur, pasti dong gubernur juga tahu dampaknya yang terjadi seperti apa. Karena tadi Anda katakan kan tidak ada hukum yang bisa mengikat kesalahan prosedur tadi kan? Iya. Jadi dengan hak angket pun Iya, maksudnya di situ nggak ada sanksi pidana atau apa, nggak ada. oke. Makanya dicari dari kesalahan prosedur dan etika. Saya lihat begitu loh. Oke. saya Apa nggak duga. kesannya DPD cari-cari alasan aja nih? Ya bisa juga. Boleh. Ini pasti ditolak.